Smart Business. Hai Smart Listeners, kali ini Audrey Joanna lagi ada di Gandaria City, tepatnya di outlet Steak Hotel by Holyco ya. Dan pastinya kita akan berbincang dalam podcast Smart Business. Kali ini kita akan bicara tentang hobi yang jadi bisnis. Karena ini menarik gitu ya, cerita dari founder Mbak Winda Mardio ternyata mengawali bisnis yang sudah berjalan 14 tahun ini dari hobinya. Dan sekarang Audrey sudah bersama dengan Mbak Winda. Hai Mbak Winda. Halo Audrey. Ini outlet yang cukup besar sepertinya, di salah satu outlet yang cukup besar atau gimana? Kayaknya iya, kayaknya Iya. ini lumayan besar ya. Ini outlet yang keberapa Mbak Winda? Wah, berapa ya? Saya lupa Dari tahun berapa? urutannya. Tuh Ingat nggak? kalau Gandaria City kayaknya tahun 2015 kalau nggak salah ya. 2014. 2014 ya. Jadi udah cukup 10 tahun ya? Yes. Iya. Nggak kerasa sudah 10 tahun. Kerasa sih Audrey. Yang jalanin kan Mbak Winda ya. Kerasa. Jadi kerasa. Tapi aku penasaran gitu kan, Mbak Winda sendiri memulai bisnis ini dari hobi. Kalau nggak salah nih ya, hobi suami hobi makan steak ya katanya ya. Kalau nggak salah berarti bener ya? Iya benar nggak? Bener. Bener. Itu mungkin hobinya Mbak Winda sendiri. Kenapa sih awal mulanya kok berani gitu jadiin hobi sebagai sebuah bisnis? Kalau hobi itu sebenarnya saya suka masak itu dari kecil sebenarnya. Sama saya suka ikut nenek saya masak. Oke. Tapi nenek saya itu masaknya lebih Indonesia, Indonesian food gitu ya. Nah, saya itu lebih eksperimental. Jadi gaya-gayaan lah ya namanya anak kecil. Masih kecil banget ya, kayak dari umur 6-7 tahun itu saya udah di dapur kerjaannya. Jadi kalau anak lain main masak-masakan bohongan, saya masak-masakan beneran di dapur gitu ya. Dan dulu nenek saya dapurnya tuh bukan dapur rumah zaman sekarang yang bagus gitu loh. Dapurnya tuh masih dapur tua lah. Pokoknya yang tapi kompornya ada dua, ada kompor gas, ada kompor tungku. Nah, jadi tuh memang ya nenek saya sering masak macem-macem lah. Jadi saya banyak belajar dari beliau gitu. Nah, sampai besar terbawa terus tuh, memang saya seneng lah bikin apa gitu. Nah, tapi salah satu memang menu favorit saya itu memang steak, dan ternyata saya dapet pacar waktu itu yang suka juga makan steak. Oke, hobinya bareng ya jadi ya. Kok bisa sama gitu, dia memang doyan makan gitu kan. Jadi begitu sama, jadi kita tuh dulu zaman belum nikah pergi kemana-mana tuh coba nyari nyoba-nyobain steak gitu loh, di banyak tempat gitu. Kadang-kadang kalau lagi bokeh ya enggak gitu, karena kan steak dulu mahal ya. Gitu. Jadi kalau baru gajian mungkin gitu ya dulu. Kalau sekarang kan enggak, yang affordable juga udah banyak ya. Kalau dulu enggak banyak lah pilihannya gitu. Nah, pada waktu itu saya masih, habis itu kita nikah, saya masih kerja kantoran dulu. Pada saat saya punya anak, saya bilang saya mau berhenti lah gitu, mau resign karena kerjaannya tuh terlalu padat lah waktunya gitu. Terus abis itu suami saya bilang, nah kita kan dulu pernah kepengen bikin warung steak, ya udah bikin aja gitu. Karena dia tahu saya biasa kerja, kalau tiba-tiba nggak kerja nanti pusing palanya gitu kan, uring-uringan gitu kan. Jadi ya udah kita coba aja lah. Ya waktu itu kita bikinnya kecil-kecilan. Tapi waktu itu saya pikir kalau cuma jualan steak aja nggak ada hooknya gitu. Karena pada waktu itu belum ada malah ya pas yang jual steak di warung gitu. Jadi kita twist sedikit, kita pengen bikin steak ini affordable dan semua orang bisa nyobain karena seenak itu loh gitu. Jadi aku pengen semua orang bisa nyobain gitu. Jadi akhirnya kita mulailah juga, dan kecil-kecilan tempatnya karena jujur modalnya nggak banyak waktu itu. Jadi kita pakai tabungan sendiri, modal yang ada aja. Ya, dan alhamdulillah ternyata disukai sama customer dan berkembang sampai sekarang gitu sih. Oke, jadi berawal dari ya itu ya, resign dari kerjaan dan akhirnya kok kayaknya ngerasa kalau diem aja di rumah, nih kayaknya Mbak Winda kurang. Sebenarnya sih saya nggak apa-apa sih diem aja di rumah, tapi harus masuk ya. Ya, tapi kayaknya ternyata saya pikir-pikir omongan suami saya benar juga gitu. Kayaknya kalau cuma ngerjain kerjaan rumah aja, karena saya orang biasa kerja kan, jadi pasti kayak ada yang hilang, iya gitu. Ada duit yang hilang juga. Sumber pemasukan yang hilang. Yes. Tapi kan ngomongin tentang hobi dan juga bisnis itu dua lini yang berbeda. Beda banget. Challenge-nya mungkin di awal atau mungkin masih ditemui juga sampai dengan sekarang. Challenge-nya banyak banget kalau waktu awal ya, karena kan saya nggak punya pengalaman sama sekali. Yaitu seperti yang saya bilang, masak di rumah sama masak untuk jualan itu totally different. Karena orang pertama datang nggak mau lama-lama nungguin ya kan, terus dia merasa udah bayar, jadi dia pasti mengharapkan yang terbaik, which is nggak apa-apa, emang begitu gitu kan untuk jualan makanan. Jadi
Dan waktu itu saya nggak punya orang, maksudnya timnya kecil banget, cuman berempat, itu juga mbak rumah gitu, pas awal banget ya, gitu. Tapi ya pada sebelum buka itu saya udah belajar dulu gimana caranya at least membuat makanan yang proper untuk disajikan ke customer, gitu. Terus udah gitu saya ikut course ya pada waktu itu gitu. Terus seiring berjalannya waktu memang saya harus upgrade ilmu terus karena nggak mungkin begitu-begitu aja gitu, karena customernya aja evolve, masa yang jualan nggak evolve gitu kan, gitu. Jadi kita pingin tetap memberikan yang terbaik. Jadi saya juga sempet ikut training HACCP itu buat makanan penting banget ya, training HACCP itu kan hazard precautions. Saya juga dapat sertifikasi di Singapura, di Jakarta juga saya ambil lagi dari Kementerian Kesehatan. Terus habis itu kita berusaha membuat SOP yang baik ya, karena itu saya pinginnya kita tuh melayani customer sebaik mungkin, makanya kita harus upgrade terus gitu. Tapi kalau ditanya beda nggak? Ya beda banget sih dari hobi menjadi bisnis. Kebetulan saya suka ngejalaninnya gitu, walaupun dengan segala keribetannya saya sampai sekarang masih menikmati gitu. Jadi buat saya ini merupakan challenge aja gitu, yang harus di overcome gitu, jangan stagnan gitu. Betul, karena nggak banyak orang yang mungkin merasa ini hobi dan juga bisnis, tapi pengen tahu lebih banyak, belajar seperti yang Mbak Winda katakan. Pengennya ya ini fun aja gitu, dilakukan fun aja. Itu mindset yang salah nggak sih menurut Mbak Winda? Enggak juga sih, balik lagi ke tujuan orangnya mau seperti apa gitu. Kan ada juga yang memang saya mau bikin pop up market aja cuma 6 bulan, 3 bulan gitu. It's fine gitu. Kan yang penting tuh kalau bisnis itu plan bisnisnya seperti apa gitu. Kalau plan bisnisnya mau ke sini ya berarti jalannya harus ke sini. Kalau misalnya plannya ke sana ya nggak bisa ke sini gitu. Jadi kita tentuin dulu kita mau plan bisnisnya seperti apa sih. Kalau misalnya kita pinginnya growing ya tentunya kita harus upgrade terus, nggak bisa stuck gitu. Sama kayak saya bilang, saya sampai sekarang masih belajar terus gitu. Ya, harus terus ya, harus, bahkan ya. Mengikuti perkembangan zaman juga. Ya. Nah, kan ada ada mindset di Indonesia ini bahwa beda tangan, beda rasa gitu ya. Mungkin awal-awal ketika Holyco berdiri, Mbak Winda yang terjun langsung gitu di dapur. Sekarang kan pasti sudah ada banyak staff yang mengerjakan. Gimana Mbak untuk mempertahankan rasa dari awal sampai dengan sekarang gitu? Oke, kalau pendapat saya ya, masak itu memang energi. Jadi mungkin yang membedakan adalah energi orang yang mengolahnya gitu ya. Mungkin kayak aku energinya mungkin merah, mungkin Audrey energinya kuning gitu. Maybe ada perbedaan energi, tapi sebenarnya itu bisa disiasati. Kalau enggak, kita nggak mungkin lihat ada restoran chain yang bisa banyak banget di seluruh dunia dan rasanya sama semua ya. Itu that happens gitu. Gimana sih caranya menjaga itu? SOP. SOP udah penting banget. SOP untuk segala hal, mulai dari resepnya, penanganannya, storage-nya, penyajiannya. Jadi SOP itu bukan cuma satu SOP, semua untuk semua bagian gitu. Itu satu. Kedua, kalau untuk restoran saya Hotel by Holyco itu saya sampai sekarang masih ngurusin sendiri. Dalam artian gini, bukan artinya saya di dapur sendiri tiap hari, sudah tidak, tentu saja, karena nggak mungkin ya saya dibagi jadi berapa badan gitu, nggak mungkin. Tapi satu SOP, terus bumbu-bumbu resepinya sudah saya patenkan gitu ya. Terus udah gitu juga seasoning kita itu sampai sekarang masih saya produksi sendiri gitu. Jadi hopefully itu bisa menjaga, karena memang ya bisa kok. Buktinya ada restoran chain yang banyak banget sampai ratusan, rasanya sama kan semuanya gitu. Jadi itu bisa disiasati dengan SOP tentunya dan manajemen dapur yang baik gitu. Tadi kan kita bicara tentang hobinya ya Mbak Winda, karena banyak juga case yang Audrey temui gitu ya, ketika orang yang mendalami bisnis dari hobi kehilangan rasa fun ataupun energinya tadi, sparks-nya itu hilang gitu aja. Nah, sebenarnya gimana sih untuk mempertahankan sparks tersebut ataupun intention untuk ya ini hobi gitu ya, karena banyak pastinya tuntutan bisnis yang menunggu, sehingga kok kayaknya fokusnya jadi lebih concern ke bisnisnya gitu. Kayaknya kalau kayak gitu mungkin waktunya take a break lah, cuti lah. Kayaknya maksudnya gini loh, kan balik lagi bisnis plan orang beda-beda ya. Gitu. Kalau misalnya memang sudah tidak menyenangkan, itu masih bisa disiasatin dengan cuti, break, atau menyegarkan diri dengan hal-hal lain ya, belajar lagi atau apapun. Tapi ada poin di mana namanya bisnis itu harus profitable. Kalau sudah nggak untung lama, mau stop, it's okay. Atau mungkin pikirkan alternatif lain, misalnya rebranding,
atau create menu baru atau pindah tempat atau apapun, karena yang bikin nggak fun tuh itu karena stucknya itu kan gitu. Jadi kita jangan stuck gitu, harus oke, is it good enough for me to keep doing this gitu. Apakah ini worth it? Apakah ini sesuai dengan bisnis plan saya? Kalau misalnya sesuai, masih sesuai, ya udah kita cari cara gimana gitu. Tapi kalau udah nggak sesuai, ya jangan dipaksain. Apalagi udah nggak profit. Buat apa? Gitu. Ngotot di satu bidang yang ternyata kamu nggak bisa enjoy ngejalaninnya gitu. Jadi ya profit itu harus dicek berkala gitu. Karena kan ya. ini bisnis ya. Maksudnya kecuali kalau misalnya memang kita bikinnya yayasan, misalnya, itu kan tidak profit oriented dan seneng mengerjakannya, it's fine gitu. Tapi karena bisnis ya pasti harus profit kan gitu. Kalau nggak profit berarti nggak sehat kan keadaan perusahaannya gitu. Jadi itu yang harus dicek. Banyak juga sih faktor nggak profit tuh juga bukan berarti salesnya kurang, bisa jadi pengeluarannya kebanyakan, ya kan? Bisa jadi pos-pos pengeluarannya nggak cermat, nggak efisien atau apa. Jadi harus dicek sih berkala. Dan saya nggak bisa judge untuk semua orang karena balik lagi plannya apa gitu, beda-beda kan. Kayak gitu. Berarti Mbak Winda juga sering break ya, melakukan break, ritual break lah ya. Harus ya, kalau nggak break kita kan bukan robot ya, bukan mesin. Mesin aja butuh mati dulu Istirahat, gitu ya, istirahat gitu ya. Maksudnya kalau kita udah kayak terlalu overwhelming ya saya ambil cuti, saya jalan-jalan atau saya makan enak. Saya sih gampang sih, healingnya makan enak, jalan-jalan, beli-beli perintilan gitu kan, ngutek-ngutek di dapur, udah biasanya udah ini. Karena ya memang saya punya bisnis plan gitu, jadi saya stick to that plan gitu sih sebenarnya. Ya, nggak usah terlalu jauh harus healing ke Swiss lah, ke ya mahal Australia. ya. Iya betul, belum kalau profit setiap saat ya, masa kalau tiap bulan healing gimana ya? Iya, jadi yang perintilan yang kecil-kecil yang mungkin bisa menyegarkan apa ya pikiran Anda. Iya kan orang tahu masing-masing ya apa yang enak. Misalnya kayak aku mau nonton film di bioskop gitu kan tuh udah enak gitu. Atau aku pengen maraton movie di rumah gitu misalnya. Ya kayak aku sih kecil-kecil gitu udah cukup. Udah bisa balikin lagi ya energinya ya. Weekend lah tuh kan, biasa kan weekend ada Sabtu Minggu kayaknya udah lumayan. Karena aku orang yang selalu semangat kalau Senin. Nggak tahu kenapa. Monday is happy day ya, bukan monster day. Bukan. Oke, jadi semangatnya Mbak Winda bisa kita tiru Small Listeners untuk diterapkan dalam bisnis yang akan Anda jalani yang mungkin juga sesuai dengan hobi ataupun passion Anda. Semoga hobi yang menjadi bisnis itu bisa juga tetap profit gitu ya, dan menghasilkan sesuatu yang berdampak untuk orang-orang di sekitar Anda. So thank you Mbak Winda sudah sharing kembali dalam podcast Smart Business, dan juga Small Listeners nantikan episode-episode lainnya yang bisa membantu bisnis Anda lebih berkembang. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.